Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Saat ini kita masih berada di Auto 2000 Pasuruan Jalan Ayani nomor 226. Saat ini di samping saya sudah ada all new Toyota Innova Xenix Q Hybrid. Oke, di video kita kali ini kita nggak akan membahas lengkap mobil ini, tapi kita akan membahas apa saja perbedaan Toyota Innova Xenix tipe Q ini dengan yang tipe V Hybrid. Pertama-tama kalau dari bagian depan kalian bisa lihat yang paling kelihatan adalah di logonya. Logonya ini dilapis dengan mika karena mobil ini sudah dilengkapi dengan TSS 3.0 yang terbaru dari Toyota. Jadi di bagian dalam ini sudah berisi dengan radar. Turun ke bawah sedikit kalian bisa lihat di depan sini sudah ada kameranya. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Ke bagian lampu, detail untuk lampu sebetulnya ada perbedaan karena lampu sein tidak ada di bagian dalam seperti tipe V atau tipe G, melainkan berada di bagian bawah sini. Ini bergantian dengan DRL. Kemudian untuk tipe Q ini dia juga sudah dilengkapi dengan fog lamp. Hanya tipe Q aja yang dapat fog lamp. Untuk bagian atas kalian mungkin bisa lihat di bagian tengah itu seperti ada mata, yaitu adalah radar untuk adaptive cruise control dari Toyota Innova Xenix ini. Untuk bagian samping sendiri yang paling kelihatan yang pertama adalah velgnya. Velgnya ini bukan seperti yang tipe V warnanya silver, memang masih single tone, tapi ini super chrome atau warna gunmetal ya. Jadi warnanya kayak abu-abu gitu ya. Terus untuk ringnya sendiri dia sudah menggunakan ring 18 inci. Jadi untuk tipe Q dia menggunakan ring 18 inci, sedangkan tipe V 17 inci, sedangkan untuk tipe G dia menggunakan ring 17 inci. Selain itu kalian bisa lihat di samping ini juga sudah ada kamera. Kemudian sudah ada lampu. Ini welcome light ini hanya untuk yang tipe Q aja. Selain itu di bagian samping untuk handle-nya kalian juga bisa lihat sudah ada lapisan chrome. Cuma ada di tipe Q aja dan list chrome di bagian atas ini. Untuk kuncinya sendiri dia juga berbeda. Kalau kalian bisa lihat, di sini ada 3 tombol. Ya memang mobil ini sudah dilengkapi dengan power backdoor. Oke, sekarang kita lihat fitur yang menarik yang ada di bagian belakang. Oke, untuk bagian belakang sendiri, kalau kalian lihat memang tampaknya serupa, tapi ada sedikit perbedaan. Yang pertama, dia ada emblem Q di samping sebelah kanan. Kemudian ada satu lagi, ini mungkin yang jarang orang notice. Kalian bisa lihat di bagian bumper. Di tengah-tengah sini seperti ada satu radar. Memang sudah dilengkapi 4 parking sensor, tapi dia ketambahan satu titik lagi. Ini adalah radar untuk power backdoor. Dan disinilah letak keistimewaan Innova Xenix tipe Q ini. Dia ada voice command untuk membuka pintu. Mungkin akan kita coba ya. Hai Innova, buka pintu. Begitu pula saat kalian ingin menutup pintu bagasi mobil ini, kalian bisa melalui 2 tombol yang ada di pintu bagasi, lewat keyless, lewat tombol yang ada dashboard, atau lewat voice command yang ada di pintu bagasi. Hai Innova, tutup pintu. Nah, fitur yang cukup unik ya. Sekarang kita mau lihat apa aja perbedaan Innova Q ini dibanding yang V Hybrid. Oke, sebelum masuk ke dalam ada perbedaan di spion. Kalian bisa lihat ini, tanda ini. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Oke, sekarang kita lihat perbedaan yang ada di bagian dalam. Yang pertama ada di bagian door trim. Kalau kalian lihat, memang sama warnanya, warna hitam seperti yang tipe V, tapi bedanya yang di bagian atas ini sudah soft touch, sudah ada jahitan asli, sudah ada list warna silver. Kemudian kalau kita masuk ke bagian dashboard, kalian bisa lihat di sini sudah full ya tombolnya. Kalau yang di V itu hanya ada ionizer, security, sama leveling untuk headlamp. Di Innova Q ini sudah ada auto high beam untuk menyalakan dan mematikan voice command untuk power backdoor, dan ini untuk membuka
pintu bagasi secara otomatis. Oke, untuk joknya sendiri ini ada sedikit penurunan, tapi nanti saya akan tunjukkan karena langsung ditebus oleh Toyota di bagian belakang. Sekarang joknya ini pengaturannya nggak seperti Venturer ya, dia kembali ke pengaturan manual, bisa naik turun, maju mundur, dan reclining. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Oke, ini bagian dalam dari Innova Q Hybrid. Yang pasti kalian notice langsung bahan joknya ini berbeda. Ini bahan joknya sudah kulit, ada motif-motifnya seperti segi 6. Kemudian ini sudah perforated ya, jadi nggak panas kalau didudukin. Kemudian saya ada lupa notice di Innova Q yang review. Nah, di sini tuh ada ambient light-nya loh. Ini mungkin kalian bisa lihat agak biru-biru ya. Jadi di tipe Q sama V sudah ada ambient light-nya. Kemudian perbedaan berikutnya ada di bagian kaca depan. Ini sudah dilengkapi dengan dashcam untuk tipe Q only ya. Kemudian untuk setir juga ada sedikit perbedaan. Di sebelah kanan ini tombolnya sudah full karena sudah ada adaptive cruise control, ada speed limit, ada lane keeping assist, ada untuk mengatur jarak ya. Ini untuk adaptive cruise controlnya sudah bisa kalian atur untuk jaraknya. Kemudian untuk bagian dalamnya sendiri ini juga ada perbedaan di instrumen cluster karena mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Jadi dia sudah ada pengaturan seperti lane departure alert, blind spot monitoring, kemudian ada pre-collision system. Jadi mobil ini akan membantu menjaga jarak di depan. Ada juga ini untuk di RCC ini untuk adaptive cruise controlnya ya. Oke, perbedaannya hanya di situ aja untuk pengaturannya. Sekarang kita mau lihat di bagian belakang karena hal yang paling istimewa di Toyota Innova Kijang Scenic ini ada di bagian belakang. Oh iya teman-teman, ada yang kelupaan waktu kita nge-review Innova Scenic tipe Q. Jadi di mobil ini sudah ada satu fitur yang berguna banget buat kita semua untuk sehari-hari kita. Ya, untuk tipe Q Hybrid ini sudah dilengkapi dengan wireless charging yang letaknya ada di dalam konsol tengah. Jadi dari semua tipe Innova yang ada, hanya tipe Q Hybrid aja yang dilengkapi dengan fitur wireless charging ini. Untuk bagian door trimnya ini agak berbeda dengan yang bagian depan ya. Kalau bagian depan yang atas ini dilapis bahan soft touch, ini sama seperti tipe V, masih bahan plastik keras yang soft touch dan dilapis kulit yang sebelah sini aja. Sisanya sama dengan yang tipe V. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Wow, ini kalian bisa lihat untuk tipe Q dia sudah captain seat. Sorry, ini tangannya bisa diatur. Kemudian dia juga dilengkapi cup holder dan sedikit tempat untuk naruh barang di tengah ini. Ini kalau nggak pakai kalian juga bisa turunkan untuk akses masuk ke bangku baris ketiga. Dan yang paling istimewa dia sudah dilengkapi dengan bangku yang ottoman. Jadi untuk recline-nya ini dia sudah otomatis ya. Ini penebusan dosa karena kursi bagian depan ini pengaturannya manual, tapi kalian dimanjakan banget. Ini bisa sampai wow, ini enak banget sih. Dan ini ada leg supportnya, dia sudah ottoman. Oke, karena memang saya orangnya tinggi, jadi ini bangku baris depan ini sudah dimajukan mentok, tapi kaki saya masih nggak cukup ya. Mungkin kalau orangnya nggak setinggi saya, mungkin bisa ini yang lebih naik. Tapi dengan seperti ini aja ini sudah nyaman banget. Kalian bisa lihat pemandangan langit sambil tiduran. Kalian bisa menikmati perjalanan jauh. Oh ya, untuk AC ini posisinya agak terlalu ke bangku row kedua ya. Mestinya kalau agak ke belakangan sedikit lebih enak. Jadi kalau seperti ini posisi mundur banget. Kalian bisa dapat 2 AC gini. Kalau yang suka dingin oke lah. Tapi kalau yang nggak suka dingin, meskipun kita tutup seperti ini masih ada anginnya sedikit. Tapi masih oke lah. Masih bisa ditoleransi. Oke, sekarang kita mau lihat ke bangku baris ketiga. Ada bedanya nggak sama yang tipe V? Untuk masuk di baris ketiga, kalian bisa dengan 2 cara. Yang pertama, kalian bisa lewat jalur yang ada di tengah. Yang kedua, mirip-mirip seperti yang di tipe V,
tinggal kalian slide. Cuma karena ini elektrik untuk slidingnya, jadi kalian hanya bisa majukan, atau kalau kalian sabar nunggu, kalian bisa tekan tombol seperti ini. Oke, langsung aja kita masuk. Oke, di bagian belakang sini nggak ada perbedaan yang mencolok. Satu-satunya perbedaan untuk jok adalah yang di bagian belakang ini tidak ada coraknya seperti yang di bagian depan, tidak perforated juga, jadi dia polos aja seperti ini. Pengaturan semua sama, untuk tempat penyimpanan semua sama. Dan satu lagi, kalian diberi tuas seperti ini, jadi kalian tidak perlu nunggu baris penumpang di row kedua untuk memberi jalan. Kalian bisa langsung dorong seperti ini dengan tuas ini. Oke teman-teman, itu tadi beberapa perbedaan antara tipe Innova Zenix tipe Q dengan tipe V Hybrid. Bagaimana menurut kalian dengan perbedaan yang ada? Apakah mobil ini menarik buat kalian? Kalian bisa komen-komen di bawah. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini, kalian pengen tanya harga atau kepingin dibuatkan simulasi untuk kredit, ataupun kalian mau menanyakan stok unit yang ada untuk Toyota Innova, kalian bisa menghubungi Pak Joyo. Nomornya akan kita cantumkan di bawah. Oke, terima kasih untuk pihak Toyota yang sudah memberi kita kesempatan untuk mengulas Innova Zenix ini. Terima kasih untuk teman saya Pak Joyo. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, ada salah perbuatan. Saya Christian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.